Dan anak-anakku semuanya, isma'u, silakan untuk didengarkan. Aba ingin menyampaikan satu kalimat. Jangan ditunda kesuksesan. Pengalaman di pondok pesantren itu ternyata luar biasa dan itu sangat menentukan. Ana ad-da'i bi-imani, ana al-islam rabbani, sa'ali rayati dawman wa ahmi saffa ikhwani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Isma'u qaulallahi ta'ala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Rijalun la tulhihim tijaratun wa la bay'un an dzikrillah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulubu wal absar. Abnai ayyuhas syabab, a'azakumullah. Anak-anakku sekalian, anak-anakku sekalian, para pemuda yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu tidak lupa kepada jajaran asatidzah, barakallahu fikum jami'an. Kepada segenap pengurus Ospera masa khidmah 2021-2022, barakallahu fikum. Nashkurukum. Kami mengucapkan terima kasih kepada kalian semuanya. Semoga kalian mendapatkan limpahan pahala yang terus mengalir. Dan semoga ayah ibunda kalian bangga dan bahagia, bergembira atas bakti kalian. Dan kepada pengurus Ospera masa khidmah 2022-2023, kami ucapkan selamat berkhidmah, selamat berjuang, dan selamat mengemban amanah. Insyaallah kalian akan mendapatkan prestasi yang hebat dan akan menorehkan keberhasilan yang gemilang yang insyaallah nanti akan membanggakan dan mengantarkan kalian kepada kesuksesan yang lebih besar. Dan anak-anakku semuanya, isma'u, silakan untuk didengarkan. Aba ingin menyampaikan satu kalimat. Jangan ditunda kesuksesan.
Semua orang pada dasarnya menginginkan kesuksesan. Dan pesannya semuanya, jangan menunda kesuksesan. Aba ingin ingatkan bahwa sesungguhnya kesuksesan sejatinya itu ada pada usia muda. Ada usia di saat manusia itu berada di masa yang disebut sebagai masa syabab, masa pemuda. Oleh karena itu jangan ditunda kesuksesan. Di pondok pesantren memang insya Allah luar biasa. Kalian akan mendapatkan tangga-tangga kesuksesan yang sangat menentukan. Waktu memang berjalan sedemikian sangat cepat. Kakak-kakak kalian yang tadi di depan lalu kemudian berpindah sekarang tempat duduknya, itu menunjukkan adalah ritme kehidupan sedemikian sangat cepat. Tadi di depan, sekarang bergeser ke belakang. Sebaliknya, yang tadi berada di belakang bergeser ke depan dalam hitungan hanya beberapa menit, tidak sampai 1 menit. Itulah kehidupan. Waktu berjalan sedemikian sangat cepat. Insya Allah kakak-kakak kalian tadi yang dipimpin oleh akhuna Al-Fadil Aji dan seterusnya telah melaksanakan tugas, telah melaksanakan bakti, khidmah yang luar biasa, dan itu insya Allah tidak akan pernah terhapuskan, baik hakikatnya maupun memorinya. Dan nanti silakan kalian semua akan merasakan bahwa apa yang pernah dialami, pengalaman di pondok pesantren itu ternyata luar biasa, sangat mahal, dan itu sangat menentukan. Tadi saya tangkap ada bahasa pemerintahan organisasi santri pondok pesantren IIT Rabbani. Iya. Ya, pemerintahan. Iya, kalian tahu. Benar. Pemerintahan. Karena memang sesungguhnya kita umat Nabi Muhammad ini hidup itu punya pemerintahan yang disebut di dalam bahasa hadis atau kitab-kitab hadis itu sebagai imarah atau imamah, atau juga al-hukm, hukum dan pemerintahan. Iya, ini adalah pemerintahan organisasi santri pondok pesantren IIT Rabbani. Dan kalian nanti akan merasakan bahwa apa yang kalian alami itu bukan sekedar rasa-rasa. Kira-kira ya ketua itu presiden, saya nanti mungkin akan mengganti dengan istilah-istilah baru. Ketuanya itu mungkin nanti kita sebut presiden atau amirul mukminin. Nanti kita lihat. Dan kemudian seterusnya yang pengurus-pengurusnya ini itu adalah para wuzara, para menteri. Nanti kita ingin ketua kelas itu gubernur. Nanti ketua asrama itu wali kota atau bupati. Gitu. Jadi kita bukan sekedar rasa-rasa, tapi memang sungguh-sungguh. Bahkan nanti kalian akan merasakan pemerintahan organisasi santri pondok pesantren IIT Rabbani itu bisa lebih hebat sesungguhnya ya dibanding dengan
pemerintahan yang sekarang ada, karena cenderung sudah banyak yang membuat guyonan dan seterusnya, ini negeri mimpi, negeri antabaranta dan seterusnya. Dan kita ingin kalian semuanya menjadi pengurus di organisasi santri pondok pesantren itu Rabbani yang disingkat dengan Ospera ini sungguh-sungguh, karena tadi sumpahnya dan janjinya saja itu luar biasa, luar biasa, mencerminkan kesungguhan, keitqanan profesional, dan di sana memang ada jiddiyah, karena di pondok pesantren itu punya slogan yang pakem di mana-mana semua orang tuh hafal, man jadda wajada. Barang siapa sungguh-sungguh maka dapat. Apa artinya? Di pondok pesantren ini semuanya adalah sungguh-sungguh. Abnai, jangan tunda kesuksesan. Sukses itu memang di usia muda. Kalau sukses itu di usia tua, itu biasa. Kalau di usia 60 tahun baru hafal Al-Quran, itu ya biasa. Apalagi umur 70 tahun khusyuk sholat, itu ya biasa saja, bukan merupakan kebanggaan. Tapi kalau pemuda, kalian rata-rata di bawah 17 tahun ya? 17 tahun. Yang kelas 12 umur berapa sekarang? 17 tahun atau 16 tahun. Memang kesuksesan itu ya di bawah itu, 17 tahun ke bawah. Lihat orang-orang yang sukses memang begitu, di bawah umur 20 tahun. Saya mendapatkan pesan dari seorang kawan, kalau ingin melanjutkan ke Al-Azhar nanti, Universitas Al-Azhar, itu usianya harus kurang dari 20 tahun, 19 tahun ke bawah. Dan saya kira begitu juga di Ma'hadul Ulum Al-Islami wal Arabiyah yang terkenal dengan Libya juga begitu, di bawah 20 tahun. Di atas 20 tahun itu ya sulit. Oleh karena itu silakan dicamkan, jangan ditunda kesuksesan. Apa makna kesuksesan itu? Makna kesuksesan itu ukurannya dalam Islam itu bukan harta benda. Banyak orang keliru. Kalau ada pemuda yang punya harta benda banyak, maka itu disebut sukses. Saya ingin sampaikan bukan itu. Kesuksesan itu ukurannya adalah seperti yang Allah sebutkan, qad aflahal mu'minun. Beruntunglah, sukseslah orang-orang yang beriman. Harta benda banyak, tapi kalau tidak beriman tidak akan sukses. Yang tampan, yang viral di mana-mana, lalu karena itu kemudian mendapatkan banyak uang, itu juga belum tentu sukses. Karena ukuran kesuksesan itu adalah Allah sebutkan qad aflahal mu'minun, iman. Tapi perlu diketahui, iman yang sungguh-sungguh, bukan setengah iman, bukan separuh iman, tapi al-iman al-kamil, iman yang sempurna. Yang antara lain Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan ciri orang-orang yang beriman itu alladzina hum fi salatihim khashi'un. Yang pertama itu salatnya khusyuk. Anak-anakku sekalian, maka di sini kalau kalian ingin sukses dan ingin cepat mendapatkan kesuksesan, tidak menunda kesuksesan, maka jangan tunda untuk bisa sholat dengan khusyuk. Kalau ada orang tua yang sholatnya khusyuk sampai bungkuk, ya itu memang biasa, karena memang badannya sudah cenderung bungkuk gitu. Tapi kalau pemuda
salatnya khusyuk, betul tawajjuh ilallah, menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itulah kesuksesan. Anak-anakku sekalian, halo. Ya. Ukuran kesuksesan itu adalah kekhusyuan dalam sholat. Jadi kalau sudah sholat itu khusyuk, menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ruku lurus, sujud betul-betul terasa nikmat, tidak ada goyang kanan goyang kiri. Itu yang kedua, Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan cirinya adalah walladzina anil lagwi hum mu'ridun, dan orang-orang yang dari sesuatu yang sia-sia, yang tidak ada gunanya, itu mereka menjauhi. Pemuda-pemuda atau para remaja itu penyakitnya punya bisikan kapan lagi santai, kapan lagi bermain-main kalau bukan masa muda. Kalau begitu, maka itulah pemuda yang tidak akan mendapatkan kesuksesan. Pemuda di saat banyak pemuda itu santai, berleha-leha, bermain-main, pemuda yang sukses itu langsung menangkap untuk bersungguh-sungguh, belajar dengan sungguh-sungguh. Termasuk ini bukan main-main. Kalian menjadi pemimpin dan pengurus dengan sungguh-sungguh, dengan sungguh-sungguh. Begitu juga kalian yang dipimpin dengan sungguh-sungguh. Ada tata aturan, ada tata aturan, dan memang betul pendekatannya adalah keteladanan, cinta dan kasih sayang, kedisiplinan, dan penegakan peraturan, atau orang mengatakan penegakan hukum. Kalian, maka kewajibannya adalah mentaati, patuh dengan sebaik-baiknya. Anak-anakku sekalian, dalam hidup kalian akan merasakan ya, pemimpin itu dimanapun aman dan sangat membanggakan dan dihormati apabila bisa menjadi teladan. Silakan dicatat, bisa menjadi teladan, bukan bisa memberi contoh. Banyak pemimpin itu hanya bisa memberi contoh, ngasih contoh nyapu ya setahun sekali, ya kan? Karena ngasih contoh, bukan itu. Tapi bisa menjadi teladan, artinya kehidupannya, ritme kehidupannya pemimpin itu teladan. Lah kalau itu dilakukan, maka pemimpin yang seperti itu adalah amin. Itulah pemimpin yang dibanggakan oleh Nabi Muhammad SAW, dan nanti di akhirat akan mendapatkan naungan di mana banyak orang kehausan, kelaparan, dan kepanasan. Ini untuk pemimpin. Untuk yang dipimpin jadi rakyat, jadi masyarakat, itu aman, asal tidak melanggar. Itu saja kuncinya. Dimanapun antum berada sebagai anggota masyarakat, dimanapun berada, asal tidak melanggar ya aman. Ada sebagian yang mengeluh, di pesantren ini ketat sekali, ketat ini nanti akan dihukum dan seterusnya. Tidak, asal tidak melanggar, asal tidak melanggar, aman.
Mau pengurusnya bagaimanapun juga, ustadznya bagaimanapun juga, kalau tidak melanggar ya aman. Gitu. Maka kuncinya satu, kalian tidak melanggar aman. Dan begitu nanti seterusnya, dimanapun kalian berada, kalau kalian itu tidak melanggar ya aman. Dan orang yang tidak melanggar, ujungnya akan mendapatkan keberhasilan yang sangat besar. Anak-anakku sekalian, dan kemudian syarat yang ketiga itu walladzina hum lizzakati fa'ilun. Mereka itu mengeluarkan zakat. Artinya apa? Berinfak dan bersedekah. Saya ingin tekankan, jangan dikira berinfak dan bersedekah itu nanti. Nunggu kalau sudah kaya. Nunggu nanti kalau menjadi pejabat tinggi. Nunggu nanti kalau sudah menjadi pengusaha besar. Tidak. Berinfak dan bersedekah itu mulai dari sekarang. Anak-anakku sekalian, termasuk juga perlu kalian ketahui, yang namanya berinfak dan bersedekah itu tidak harus mengeluarkan uang. Tidak harus. Bagi yang memang kalian belum punya uang, uangnya masih minta orang tua, infak dan sedekah itu antara lain mengambil sampah lalu ditaruh di tempat sampah, itu sudah infak, itu sudah sedekah. Lagi, misalnya siang-siang sudah jam 7, jam 8. Loh kok lampu di teras-teras itu masih nyala? Kalian segera mematikannya. Maka itu berinfak, bersedekah. Karena seharusnya pesantren mengeluarkan uang bayar itu. Kalian matikan, maka kemudian pesantren jadi tidak bayar. Yang seharusnya mengeluarkan uang 8 juta, itu tinggal hanya 4 juta misalnya. Subhanallah. Ya, dan itu ada yang nyatat itu, malaikat. Kalian melihat ada rupanya sampah yang menyumbat di selokan, kalian ambil, maka itu bersedekah. Termasuk juga kalian melihat ada sandal nggak tahu terbuang kemana, lalu kalian ambil, lalu kalian taruh di tempat yang layak, kemudian yang punya mengambilnya, pasti yang punya itu akan mengucapkan terima kasih. Saya sudah mencari sandalku kemana-mana, nggak ketemu. Loh kok tiba-tiba ada di sini? Ya Allah, ini pasti ada kawan yang hatinya sangat baik. Ya Allah, lindungi dia, berkahi dia. Gitu. Maka bagaimana doa yang seperti itu? Insya Allah makbul itu. Itu. Begitu juga kalian mengambil peci yang mungkin terserak, termasuk juga yang lebih dahsyat. Kalian lihat mushaf, ada yang kadang terjatuh, kalian segera ambil. Dan ingat, mushaf itu isinya adalah kalamullah. Kalian mengambil mukjizat, warisan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka bagaimana kira-kira balasannya? Dan dengan spirit zakat ini, semenjak dini kalian bisa mempraktekkan tidak mengambil sedikit pun, tidak mengambil sedikit pun dari hak kawan. Meskipun sekedar sepotong tempe, kalian katakan tidak, karena ini bukan hakku. Subhanallah. Hari ini di mana-mana orang bicara korupsi, tapi alhamdulillah kalian tidak. Meski hanya sekedar ngambil sepotong tempe, yang itu bukan hak, diambil, baru ketika itu hak. Kemudian syarat yang keempat, apa itu? Walladzina hum li furujihim hafizun, yaitu orang yang menjaga kehormatannya. Anak-anakku sekalian, berbahagialah kalian, banggalah kalian, dan jaga. Hari ini sulit dicari pemuda, pemudi
yang masih bersih kehormatannya. Kalian di sini alhamdulillah bersih. Tidak ada yang pacaran. Tidak ada yang bonceng perempuan yang tidak mahram. Berarti kalian bersih. Bersih. Dan ingat, yang disebut bersih suci itu bukan hanya perempuan, tapi laki-laki. Kalian betul-betul steril, bersih. Dan ini adalah modal kesuksesan yang luar biasa. Kalian tahu kapan Nabi Yusuf itu sukses? Kapan Nabi Yusuf itu sukses? Nabi Yusuf itu sukses sebenarnya mulainya bukan saat beliau itu jadi menteri dan jadi raja, tapi kesuksesan beliau itu diantaranya adalah ketika beliau mengatakan tidak, inni akhafullah, tidak wahai tuan putri, aku takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sama kesuksesan Nabi Muhammad SAW kapan? Sebenarnya jauh sebelum diangkat menjadi Nabi, yaitu ketika Nabi Muhammad SAW mendapatkan gelar Al-Amin, pemuda yang terpercaya, tidak mengambil hak orang lain, tidak mengganggu perempuan lain, dan seterusnya. Itulah awal dari kesuksesan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kelima. Yang kelima itu adalah menjaga amanah dan memegang janji. Memegang amanah, memegang janji. Kalian di sini punya amanah, kalian punya janji, maka pegang teguh. Bukan hanya yang barusan itu dilantik, tapi semuanya kita punya amanat, punya janji, gitu. Dan yang keenam itu adalah menjaga sholat 5 waktu. Wa anis sholawati hum yuhafizu, dan terhadap salat mereka itu menjaga. Dan kalian di sini menjaga salat, disiplin. Salat 5 waktu selalu tepat waktu, bahkan 15 menit sudah ada yang siap di masjid ini untuk melakukan salat. Anak-anakku sekalian, silakan catat satu kalimat tadi. Jangan ditunda kesuksesan. Jangan ada yang punya pikiran nanti saja kalau sudah kuliah, nanti saja kalau sudah dewasa, nanti saja kalau sudah tua, nanti saja kalau sudah kakek-kakek. Jangan. Kesuksesan itu mulai dari sekarang, khususnya saat kalian masih muda. Selamat semuanya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana. Allahumma ighfir lana wa li walidina wa li masyayikhina wa li asatidatina wa li ikhwanina ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجة. اللهم أنزل علينا رحمة من عندك. اللهم أنزل علينا رحمة من عندك. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة
ونعوذ بك من سخطك والنار ربنا اجعلنا من الصالحين ربنا اجعلنا من الصالحين ربنا اجعلنا من الصالحين المجاهدين في سبيلك اللهم انصرنا وانصر المسلمين جميعا يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين ودمر أعداءك أعداء الدين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم بارك لنا اللهم بارك لمعهدنا الرباني وبارك لنا وجميع طلابنا يا ذا الجلال والإكرام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته